Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu hari ini, kita saat teduh sejenak. Amin. Shalom adik-adik, tetap semangat ya. Adik-adik, bentar lagi mau hari Natal. Berarti adik-adik harus tetap bersuka cita. Walaupun kita ngerayainnya di rumah ya adik-adik ya. Harus tetap bahagia dan juga menyambut kedatangan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu. Kita angkat sebuah lagu pujian berjudul Anak-anak Pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang Esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Hari Minggu adalah hari suci baginya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Yang ketiga ya. Setelah minggu inilah tempat baik memujinya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Hukum Taurat Tuhan yaitu tertulis dari hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Adik-adik boleh sama-sama ya mengucapkan hukum Taurat yang pertama. Kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang pertama. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, Kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih kasih, dan lebih yakin dan lebih yakin, dan percaya terhadap Allah dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. daripada terhadap segala-galanya. Adik-adik, kita akan pengampunan dosa. Mari kita bernyanyi, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus padamu.
Kita bangkit berdiri. Kita mau mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita, epistel kita dari Ibrani 11 ayat 1. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 2 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebagai orang percaya, kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Yuk sama-sama kita bernyanyi. Tak pernah ia tinggalkan iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, Abang mau memberikan pengumuman nih buat adik-adik. Yang pertama, Abang dan kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini ya. Semoga adik-adik sehat selalu, makin rajin dan takut akan orang tua dan terlebih kepada Tuhan. Yang kedua, Abang mau mengingatkan bagi adik-adik yang menghias pohon Natal. Jangan lupa kalau bahan-bahannya dipakai bahan yang bisa didaur ulang ya adik-adik. Yang ketiga, Abang mau memberikan informasi untuk adik-adik yang akan atau sedang melakukan ujian. Bagi adik-adik yang butuh soal agama, bisa menghubungi kakak Esra dan kakak Yolan di grup WhatsApp ya adik-adik. Dan yang terakhir, Abang gak akan bosan-bosan mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekian pengumuman dari Abang untuk adik-adik. Terima kasih. Shalom. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian dulu kita dulu ya. Kita bernyanyi, Yesus menginginkan daku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan. Pada minggu hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mau dengar-dengar akan firman-Mu. Berkati kami, berkati anak-anak-Mu agar duduk tenang, agar tetap setia dan taat, dan mereka boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau dan di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Mantap. Oke, sekarang lipat tangannya. Persiapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang buka Alkitabnya. Ayo, dari mana? Ya, dari Matius 21. Matius 21 ayat 18 sampai 20. Sudah ditemukan? Oke. Ikutin Inang membacanya di dalam hati ya, atau bersuara juga di dalam rumah boleh. Yang kencang-kencang juga boleh. Oke? Kita sama-sama membacanya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi
seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua, mungkin ketika Inang mau bertanya, siapa di sini yang rajin beribadah? Gak boleh bohong ya. Nah, yang berani bohong, Tuhan melihat loh. Mata Tuhan dapat melihat apapun isi hati manusia. Apalagi kamu berbohong di dalam rumah waktu nonton live streaming ini mengikuti ibadah sekolah minggu. Ayo sekarang jujur ya, meskipun kakak-kakak sekolah minggu gak lihat sekarang, tapi Tuhan melihat. Ayo, siapa yang rajin mengikuti ibadah online? Wah, semuanya ya. Oh, masih ada yang lain. Masih ada yang tidak serius mengikuti. Gak apa-apa. Minggu depan bisa serius, hari ini juga bisa serius. Nah, Inang mau tanya lagi, siapa di sini yang rajin baca Alkitab? Oke, semuanya hebat. Siapa di sini juga yang rajin berdoa? Ayo semuanya rajin berdoa dalam apa ini? Pada mau makan atau tidur atau dalam segala hal? Ayo jangan bohong. Yang pasti banyak kan anak-anak itu lebih sering berdoa pada waktu makan. Betul nggak? Betul ya? Iya, yang mau tidur sesudah bangun, atau mau belajar, atau bermain, mana pernah. Oke, tidur mungkin sekali-sekali, tapi bermain ada nggak berdoa dulu? Oh, nggak penting Inang, kan sudah berdoa. Oh tidak, harus berdoa semuanya. Anak Tuhan itu dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan, apapun itu harus diawali dengan berdoa. Inang yakin semua anak-anak sekolah minggu 3 Raksa Kota semuanya rajin berdoa. Betul nggak? Kalau nggak betul, dibetulin aja ya, harus diperbaiki. Oke? Iya. Siapa di sini yang suka menolong orang lain? Ayo, siapa yang suka menolong orang lain? Atau siapa di sini yang tidak suka membuli temannya? Ada nggak? Atau siapa di sini yang suka membantah perintah orang tua? Nah, semuanya ya pernah ya. Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca kitab, tetapi tidak mau peduli kepada sesama, tidak suka menolong, selalu membantah, baru apa lagi? Dan tidak mau mendengarkan kata-kata orang tua. Aduh, kalau rajin beribadah seharusnya rajin berbuat baik juga. Benar gak kakak-kakak sekolah minggu? Benar. Itu kalau kita rajin beribadah, itu ditunjukin, harus diperlihatkan lewat apa? Sikap hidup sehari-hari. Nah, gak boleh mengatakan, oh gue ini kan rajin belajar, rajin beribadah, rajin berdoa, baca Alkitab, gue gak pernah lupa, selalu berdoa waktu mau makan, berdoa waktu mau tidur. Tetapi perbuatan sehari-hari tidak terlihat bahwa dia itu anak Tuhan yang baik, yang selalu mendengar firman. Tidak boleh seperti itu. Nah, Yesus pada waktu itu melakukan perbuatan yang sangat dahsyat. Ayo, apa itu?
ketika Yesus lapar, dia hendak mengambil buah dari pohon ara. Tapi dia menunjukkan kuasanya dan mengatakan bahwa pohon ara itu tidak berbuah selama-lamanya. Apa yang terjadi? Tidak berbuah. Ini adalah contoh yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang yang munafik. Tahu orang yang munafik? Ada tahu nggak orang-orang munafik? Pernah nonton Upin Ipin? Pernah ya? Iya. Pernah nggak nonton Upin Ipin? Pernah nggak? Pernah. Ada nggak itu cerita si kancil? Yang rakus, yang sok baik, yang sok menolong, padahal sebenarnya dia hanya ingin mementingkan perutnya saja. Tidak boleh seperti itu. Dia pura-pura menolong tetapi ingin menguntungkan diri sendiri. Itu namanya tidak baik. Gak ada gunanya kita rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca Alkitab, tapi ketika mamanya mengatakan, "Roni, kamu makan siang ayo." "Ntar mah." "Ayo bangun." "Ntar mah." Itu gak bener lagi. Atau sedikit-sedikit, "Lu jelek banget sih." Itu membuli namanya. Nah, kalau itu kelakuannya sehari-hari itu tidak benar, gak baik. Hati-hati. Yesus bisa apa? Bisa menghukum, dan Yesus melihat dari hati, bukan dari luar. Orang tua bisa lihat dari luar, kakak sekolah minggu bisa lihat dari luar, orang-orang bisa lihat dari luar perbuatan kita. Tapi Tuhan Yesus melihat dari luar dan dari dalam. Jadi hati-hati, tidak boleh munafik. Harus melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, kalau Inang tanya, kamu percaya nggak kalau Tuhan itu berkuasa? Nah, adik-adik pasti mengatakan, iya benar, percaya. Semua juga orang mengatakan, orang-orang Kristen itu percaya nggak Tuhan itu juru selamat, Yesus itu juru selamat? Percaya. Tapi kita tidak meyakini dia sebagai juru selamat. Nah, nggak boleh. Kalau kamu meyakini Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai yang berkuasa, kamu harus tunjukkan bahwa Yesus juga berkuasa. Apa? Berkuasa melakukan sesuatu hal yang tidak baik dalam hidup kita. Yesus bisa menghukum kita dengan perbuatan kita. Jadi harus hati-hati. Anak Tuhan itu harus menjadi contoh bagi anak-anak yang tidak percaya kepada Tuhan. Harus memperlihatkan hidupnya yang selalu menunjukkan hal-hal yang baik, perbuatan yang baik, harus berbuah lebat. Nah, nanti setelah ibadah ini, kalau mama nyuruh makan harus didengar ya. Kalau misalnya papa suruh belajar harus didengar. Kalau misalnya atau kakak atau abang, adek yuk kita kerjain piring, bantu mama. Mari kerjakan. Jangan bilang abang aja, kakak aja, nggak boleh. Harus mau mendengarkan. Itulah anak-anak Tuhan yang berbuah. Harus menunjukkan hal-hal yang kecil. Baru nanti setelah besar tunjukkan hal yang besar di dalam hidup. Kalau saya kan masih kecil, nggak boleh berbuah. Bisa berbuah dengan patuh kepada orang tua, patuh kepada kakakmu, patuh kepada abangmu, atau patuh kepada orang-orang yang lebih tua kepadamu. Itu sudah menunjukkan bahwa kamu telah berbuah. Jadi iman itu harus berbuah. Jangan mengatakan Yesus berkuasa, Yesus juru selamat, tapi kamu tidak menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan atau pengikut Yesus. Oke adik-adik, mulai hari ini buat komitmen, buat kata-kata dalam hati, aku mau jadi anak Tuhan, tidak hanya menunjukkan bahwa aku rajin beribadah, tapi juga aku harus rajin berbuat kebaikan di dalam hidupku. Oke? Oke. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami dengarkan.
Biarlah firman-Mu boleh berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami, khususnya adik-adik kami, anak-anak kami sekolah minggu, supaya Tuhan di dalam segala aktivitas mereka, sekolah mereka, mereka boleh menunjukkan buah yang manis, buah yang lebat di tengah-tengah iman mereka kepada Engkau. Biarlah Tuhan mereka boleh menunjukkan sikap yang baik terhadap orang tua, orang-orang di sekitarnya, dan siapapun Tuhan dimanapun mereka berada. Kelak mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan mereka boleh menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Yesus selalu menopang dan membimbing, menyertai mereka lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka boleh Tuhan menjadi anak-anak kesukaan Tuhan dan menjadi anak-anak kebanggaan di tengah-tengah keluarganya. Terpuji Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sekarang tiba saatnya untuk mengumpulkan persembahan. Berikan yang terbaik adik-adik ya, kita bernyanyi dulu yuk. Yesus
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, Inang Pendeta, Abang dan Kakak Sekolah Minggu mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.